Pada pelaksanaan operasi Mantap Berata 2023-2024, Polri menurunkan personil sebanyak 434.197 personil, baik yang berada dalam satuan tugas di Mabes Polri maupun yang ada di Satgasda di daerah atau di Polda masing-masing. Diharapkan bahwa pengamanan mulai dari tahapan pemilu bisa kita laksanakan secara maksimal, dan tentunya yang menjadi puncaknya nanti pada waktu pelaksanaan pemilu langsung di TPS disesuaikan dengan karakteristik wilayah yang ada. Jadi kalau wilayahnya aman, rawan, ataupun yang dianggap rawan satu, itu tentunya akan berbeda dengan daerah-daerah tertentu yang dinyatakan aman pada waktu penentuan daerah-daerah aman dan rawan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bawaslu maupun dari BIK. Polri mengajak semua komponen bangsa, baik itu dari sektor pemerintah maupun dari seluruh lapisan masyarakat, untuk bisa mensukseskan pemilu, melaksanakan rangkaian kegiatan pemilu, dan menjaga keamanan dan ketertiban pemilu berjalan dengan agenda yang sudah ditetapkan. Pemirsa, Polri akan menggelar operasi Mantap Berata untuk mengamankan jalannya pemilu 2024. Selain itu, operasi ini diharapkan akan menciptakan jalannya pemilu damai, mulai dari tahap pendaftaran para calon hingga pelantikan, termasuk saat pencoblosan. Lalu bagaimana strategi Polri dalam mengantisipasi potensi kerawanan selama pelaksanaan pemilu dalam operasi Mantap Berata? Kami akan membahasnya bersama Kabar Hakam Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran, dan PLH Sekretaris Ditjen sekaligus Direktur Organisasi Kemasyarakatan Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Risnandar Mahyiwa. Selamat malam Pak Fadil, selamat malam Pak Risnandar. Selamat malam. Terima kasih telah hadir bersama kami di studio Metro TV. Pertanyaan pertama tentunya ke Pak Fadil terlebih dahulu Pak. Pemilu sudah semakin dekat, sudah di depan mata seperti itu Pak Fadil. Bagaimana sebetulnya strategi Polri dalam mengamankan pemilu lewat operasi Mantap Berata ini? Baik, Polri dalam menghadapi pemilu tentunya seperti pemilu-pemilu sebelumnya melaksanakan operasi kepolisian, operasi khusus kepolisian yang diberi sandi Mantap Berata, yang dilaksanakan di tingkat pusat dan juga di Polda-Polda serta Polres. Dalam menghadapi tahapan pemilu ini, kemudian strategi yang dilaksanakan oleh Polri adalah strategi yang dilaksanakan secara preemptif dan preventif. Kemudian seluruh kekuatan Polri dikerahkan dalam rangka menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif. Nah, untuk mewujudkan strategi tersebut, maka dibentuk operasi Mantap Berata di tingkat Mabes Polri, di mana saya menjadi Kaopsus Mantap Beratanya, dan di Polda dan di Polres juga dibentuk operasi Mantap Berata, di mana Kaopsdanya adalah para Kapolda. Nah, seluruh kekuatan Polri dari fungsi Baharkam, fungsi Bareskrim, fungsi Baintelkam, kemudian Brimob, dan Korlantas, ini semua terlibat di dalamnya. Nah, memasuki tahapan-tahapan pemilu ini, Polri sudah melakukan kegiatan-kegiatan pendahuluan dengan membentuk satgas-satgas yang tujuannya tadi lebih diprioritaskan kepada langkah-langkah preemptif dan preventif. Sedangkan untuk penegakan hukum itu menjadi pilihan terakhir. Karena berdasarkan pengalaman yang kita lakukan dalam menghadapi beberapa pemilu, maka situasi Kamtipmas yang kondusif, yang relatif adem, sejuk, damai, itu menjadi prasyarat yang mutlak dan utama agar semua tahapan-tahapan mulai dari pendaftaran sampai dengan di ujung nanti di Oktober 2024 pelantikan legislatif dan presiden dan wakil presiden terpilih, syaratnya itu. Karena kami yakin berdasarkan
apa yang sudah dikerjakan oleh Polri selama ini dalam mengamankan tahapan, itu kami sudah memiliki pengalaman. Namun menjadi catatan tersendiri ada titik-titik di mana kerawanan itu akan timbul karena situasi dinamis yang terjadi. Contoh, di bulan Desember sampai dengan Februari kita memasuki musim penghujan. Tentu tahapan pendistribusian logistik ini menjadi catatan penting karena salah satu prasyarat agar tahapan pemilu bisa berjalan dengan lancar tentunya tersedianya logistik pemilu yang mencukupi dan berkualitas. Ini menjadi catatan. Itu baik. Mbak Karena Fitri. Pak Fadil sudah menyinggung mengenai kata kerawanan. Nah, Ya. ini sebetulnya bagaimana pemetaan potensi kerawanan? Karena setelah dipetakan tentunya ada langkah mitigasi seperti itu ya Pak Fadil. Baik. Jadi dalam menghadapi pemilu ini, Polri membuat namanya Indeks Potensi Kerawanan Pemilu, IPKP. Ya. Di Bawaslu ada namanya Indeks Kerawanan Pemilu. Nah, Indeks Potensi Kerawanan Pemilu ini dibagi menjadi 5 dimensi dan dilaksanakan, kita melakukan evaluasi setiap 3 bulan. Siapa yang bertugas untuk melakukan dan menyusun Indeks Potensi Kerawanan Pemilu ini? Itu jajaran Baintelkam Polri. Nah, ada 5 dimensi. Yang pertama tentang penyelenggaranya. Kita tahu bersama bahwa penyelenggara juga memang perlu menjadi penyelenggara pemilu yang betul-betul berkualitas dan transparan. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang perlu mengganggu. Oleh sebab itu dalam berbagai kesempatan kita juga selalu berkoordinasi dengan KPU. Yang kedua adalah peserta atau kontestan. Di sini ada partai politik, ada caleg, ada calon presiden dan calon wakil presiden. Ini tentunya kita juga sering berkomunikasi. Tentu ada kerawanan-kerawanan baik secara internal partai maupun secara garis besar keseluruhan partai di suatu daerah. Dan yang ketiga adalah soal partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini menjadi salah satu tolak ukur. Kita harus mempertahankan tingkat partisipasi masyarakat Indonesia dalam menghadapi pemilu. Indonesia merupakan negara dengan tingkat partisipasi pemilu, khususnya pemilu presiden yang cukup besar, di atas 80%. Dibandingkan negara-negara lain, kita jauh lebih. Ini kita harus pertahankan. Nah, partisipasi ini juga harus dijaga agar orang datang tanpa ada tekanan dan sebagainya. Dan yang ketiga, yang keempat adalah soal potensi gangguan Kamtipmas. Ini juga menjadi fokus utama Kepolisian Negara Republik Indonesia menghadapi ini karena tentu dalam tahapan pemilu mesin-mesin politik mulai bekerja, maka suhu politik pasti akan terus meningkat. Dan yang terakhir adalah ambang gangguan. Ambang gangguan ini adalah faktor-faktor korelatif kriminogen yang mungkin bisa mengganggu terjadinya potensi-potensi gangguan tadi. Ini kita evaluasi setiap 3 bulan di setiap Polres, di setiap provinsi, Polda, agar seluruh Kapolres kita bagi menjadi 3 kategori: rawan, kemudian sedang, dan aman. Walaupun demikian, Pak Kapolri selalu menyampaikan bahwa jangan pernah underestimate bagi wilayah Polres yang masuk dalam kategori kuning atau aman. Karena tidak menutup kemungkinan dalam situasi VUCA seperti sekarang ini segala sesuatu bisa saja terjadi begitu cepatnya. Baik. Nah, ini kita ke Pak Aris Nandar. Tadi Polri sudah memetakan mengenai kerawanan dan juga ada strategi mitigasi. Bawaslu juga sudah kemudian mengeluarkan mengenai indeks kerawanan pemilu juga, Pak Aris Nandar. Dari Kemendagri, bagaimana follow up dari data-data yang sudah masuk ini? Tapi tahan dulu jawaban dari Pak Aris Nandar, kita akan ikuti jeda berikut. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Risnandar, tadi Pak Fadil sudah memetakan mengenai potensi kerawanan pemilu. Nah, ini kan ada banyak hal yang mempengaruhi kualitas dari pemilu, termasuk ekosistem. Nah, ini sebetulnya dari Kemendagri, bagaimana langkah untuk menjaga ekosistem yang kondusif? Oke, terima kasih Mbak Fitri. Jadi saya langsung sebenarnya pada prinsipnya Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini kita di Jenpolpum mendukung terkait dengan
kegiatan dilakukan oleh teman-teman Polri. Itu pada prinsipnya karena memang berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 434 bahwa di situ memang peran pemerintah wajib dan pemerintah daerah untuk mendukung terkait dengan beberapa hal terkait dengan kondisivitas pemilu. Salah satunya peran pemerintah yaitu menugaskan personil di tingkat PPS dan PPK, baik di badan ad hoc penyelenggara maupun di tingkat Bawaslu. Kemudian terkait dengan dukungan sarana prasarana, pasti kami yakin teman-teman penyelenggara dalam ini KPU pasti meminta bantuan daripada teman-teman TNI Polri untuk memaksimalkan kinerja-kinerja yang ada. Selanjutnya di dalam tadi yang dipertanyakan terkait dengan ekosistem, kita mengetahui dalam penyelenggara ini kita coba memetakan ada 7 kurang lebih. Yang satu, pertama dari sisi penyelenggara KPU. Penyelenggara harus berintegritas dan mampu melaksanakan sesuai dengan on the track peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, sinergitas antara TNI Polri dan pemerintah. Dalam konteks TNI dan Polri melaksanakan undang-undang yang ada tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Fadil, bahwa dalam konteks penyelenggara pemerintahan, pemerintah daerah juga melaksanakan urusan trantibum yang ada di wilayah. Jadi urusan ini bisa bersinergi dengan teman-teman TNI Polri. Dan ini sebenarnya sudah sejalan dengan peraturan yang kita juga keluarkan. Dalam hal ini kita melaksanakan tugas dan fungsi yang sebenarnya tanpa juga pemilu, Kementerian Dalam Negeri sudah melaksanakan ada terkait dengan tim penanganan gangguan keamanan dalam negeri, dalam hal ini tim penanganan konflik sosial, itu sudah berjalan, dan teman-teman Forkopimda yang memang tahapan-tahapan setiap tahapan penyelenggara pemilu maupun Trantibum, Trantilimas yang ada di wilayah selalu terkontrol dan terlaporkan. Selanjutnya dari sisi pendidikan politik, kami pun Kementerian Dalam Negeri telah melakukan kegiatan-kegiatan di mana salah satunya kita melakukan terkait dengan iklan layanan masyarakat, mengajak kepada teman-teman masyarakat untuk membuat iklan bagaimana membatasi terkait dengan hoaks, terus kemudian mengajak peningkatan partisipasi pemilih tadi yang disampaikan Pak Fadil bahwa target RPJMN kita hampir ditargetkan tahun 2024 79,5% untuk terkait dengan peningkatan partisipasi politik, dan ini kami meyakini pasti akan tercapai karena di satu sisi penyelenggara juga menyalakan kegiatan pendidikan pemilih, pemerintah melaksanakan kegiatan pendidikan politik. Ini bersinergi dalam rangka peningkatan partisipasi politik. Oke, Pak Fadil, berbicara mengenai ekosistem pemilu, pengalaman panjang Polri dalam mengamankan pemilu, apabila kita ada perbandingan Pak dengan pelaksanaan pemilu 2019, ekosistemnya seperti apa dibandingkan saat ini menjelang pemilu 2024? Ya, kalau saya lihat jauh lebih kondusif di 2024 ini. Ketika 2019 di mana juga saya terlibat dalam operasi pengamanan pemilu, situasi Kamtibmas waktu itu jauh sebelum masuk tahapan inti, itu sudah terjadi berbagai macam disinformasi, misinformasi yang memang sengaja dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu. Sehingga waktu itu hoax yang tadinya belum dikenal oleh publik kemudian menjadi mengemuka. Dan faktanya waktu itu di lapangan ada isu ODGJ ya, kalau sempat ingat dulu, di mana seolah-olah ODGJ ini dikirim oleh kelompok tertentu untuk mendatangi kelompok-kelompok tertentu, untuk memilih kelompok-kelompok tertentu, lalu kemudian diamplifikasi di media sosial. Nah, dulu saya terlibat langsung, menangkap di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, dan sebagainya. Sekarang situasi itu saya lihat relatif jauh lebih kondusif karena tidak ada narasi-narasi politik identitas yang terus berkembang. Walaupun memang ada faktor penyebab waktu itu di mana ada pemilu pilkada DKI ya, yang menjadi awal daripada itu semuanya. Nah saya berharap kesadaran publik terkait dengan penyebaran berita-berita yang memiliki muatan-muatan kebohongan, kebencian, disinformasi ini terus kita pelihara. Momentum ini menjadi sesuatu yang baik. Demikian juga dengan kasus-kasus gangguan fisik, pengrusakan rumah, tim dan sebagainya, itu di tahapan awal dulu sudah begitu. Kalau kita ingat dulu ada pembakaran mobil sebelum memasuki tahapan inti, ada di daerah Jawa Tengah, kemudian beberapa tempat ibadah dan sebagainya. Sekarang ini relatif tidak ada. Jadi masyarakat
Indonesia saya lihat pada umumnya sudah memiliki pengertian dan pemahaman yang luar biasa. Ini juga yang terus disampaikan oleh Bapak Kapolri agar jangan kita mulai berpikir dan bertindak setelah tahapan ini kita memasuki tahapan inti. Dan semua Kapolres, semua Kapolsek itu harus betul-betul melek dan mengetahui situasi wilayahnya masing-masing. Nah, oleh sebab itu ada namanya Jumat Curhat, ada kegiatan-kegiatan di basis komunitas, memperkuat patroli dan sebagainya, sambang dan tatap muka. Tidak lain sebenarnya penguatan-penguatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebenarnya untuk itu, menciptakan tadi sehingga politik identitas, kemudian polarisasi yang dilegalkan ini tidak menjadi sebuah ancaman nyata dalam bentuk tindakan-tindakan gangguan fisik dan sebagainya. Oke. Ini yang saya lihat, Mbak Fitri. Oke, Ya. baik Pak Fadil dan juga Pak Risnandar, ini kompleksitas tantangan dalam penyelenggaraan dan pengamanan pemilu tentu butuh kerjasama. Nah, bagaimana dalam sinergitas antar lembaga untuk memastikan pesta demokrasi ini berjalan aman, berjalan lancar seperti itu? Kita akan bahas, tapi kita ikuti jeda berikut lebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Fadil. Kompleksitas tantangan dalam penyelenggaraan dan pengamanan pemilu ini tentu butuh kerjasama. Nah, ini bagaimana sebetulnya sinergitas antar lembaga untuk memastikan bahwa pemilu ini pesta rakyat, pesta demokrasi yang akan berjalan aman dan juga lancar, Pak? Baik, elemen-elemen pemilu ini ada beberapa komponen. Pemerintah, penyelenggara, pengawas, lembaga pengawas pemilu, partai politik itu sendiri, ormas, kemudian perguruan tinggi termasuk rekan-rekan media. Nah, kata kunci agar semuanya bisa berhasil adalah kita perlu sinergitas, perlu bergerak bersama, khususnya dengan masyarakat. Itu yang pertama. Nah, menindaklanjuti ini semua, minggu lalu Mabes Polri melalui penyelenggara penanggung jawab kegiatan ASOP Kapolri telah menyelenggarakan rakor tingkat Mabes Polri yang dihadiri oleh seluruh Kapolda secara langsung dan seluruh Kapolres secara daring. Di situ narasumber-narasumber yang kompeten seperti Pak Mendagri, kemudian KPU, Bawaslu, dan komponen-komponen lain, teman-teman dari TNI pastinya, itu hadir kita bicara soal ini. Di sisi lain juga kita sering melakukan pelatihan-pelatihan bersama antara unsur-unsur di Gakumdu misalnya, unsur-unsur di penyelenggara KPU dengan Polda dan Polres. Termasuk kita mengantisipasi peristiwa di 2019 di mana banyak penyelenggara dan anggota Polri yang menjadi korban sampai dengan meninggal dunia misalnya. Oleh sebab itu Pak Kapolri sudah memberikan beberapa kebijakan, misalnya anggota yang ditugaskan untuk berdinas di TPS itu usianya tidak lebih dari 50 tahun. Agar kondisi-kondisi kesehatannya itu bisa lebih prima. Yang lain misalnya untuk di wilayah pegunungan maka itu dikhususkan kepada sabara dan anggota yang berlatar belakang dengan fisik yang baik seperti brigade mobil dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwa soliditas antara unsur pemerintah, TNI Polri menjadi kata kunci keberhasilan daripada ini semua. Oleh sebab itu kami khususnya bersama rekan-rekan TNI selalu bergerak bersama, bergandengan tangan untuk kemudian bersama-sama menjaga agar ini semua bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir barangkali soal partisipasi masyarakat. Sebagus apapun ekosistem yang kita buat ini, kalau masyarakatnya tidak berpartisipasi secara maksimal, maka ini akan menjadi sesuatu yang tidak maksimal tentunya. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada masyarakat, mari kita menjadi pemilih yang betul-betul memahami dalam konteks mencari wakil kita dan mencari pemimpin kita. Ini bukan pertarungan seperti main tinju yang harus ada manu yang kalah dan sebagainya. Ini adalah pesta yang menggembirakan, yang ya
menyejukkan untuk mencari seorang pemimpin yang berkualitas. Suasananya harus gembira. Iya, suasananya harus gembira. Jangan dibuat seolah-olah menyeramkan dan Oke. sebagainya. Oke. Ini barangkali kepada masyarakat Indonesia, kami Polri siap mengawal pemilu yang damai, pemilu yang sejuk, pemilu yang berkualitas. Tentunya dalam beberapa kesempatan terakhir nih Mbak Fitri, Pak Kapolri selalu menekankan pentingnya netralitas. Jadi Pak Kapolri sudah mengeluarkan jukrah melalui PR, kemudian dalam beberapa kesempatan Pak Kapolri menyampaikan bahwa seluruh anggota Polri harus netral dalam melaksanakan pengamanan pemilu ini. Ini barangkali Mbak Fitri yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Risnandar, mengenai sinergitas dan netralitas, bagaimana di Kemendagri? Tentunya Mbak Fitri terkait dengan sinergitas, kita bukan baru kali ini menyelenggarakan pemilu. Polri dengan dalam konteks TNI Polri dan Kementerian Dalam Negeri selalu berupaya. Jadi setiap tahapan-tahapan dalam penyelenggara pemilu maupun pilkada kita selalu terlibat bersama dalam melihat situasi dan kondisi politik dalam negeri dalam setiap tahapan. Sehingga menjadi persoalan apabila ada sedikit gangguan kita selalu berkoordinasi. Sehingga di dalam posisi hari ini Des Pemilu itu ditempatkan di Menko Polhukam. Kemudian dari sisi kita di Kementerian Dalam Negeri membuat des terkecil untuk mendapatkan laporan seperti tadi yang saya sampaikan terkait dengan tim penanganan konflik sosial. Ini berkolaborasi terkait dengan situasi politik dalam negeri. Kemudian dari sisi tadi yang disampaikan Pak Fadil terkait dengan netralitas, memang di internal juga di pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Menpan, kemudian penyelenggara, kemudian BKN dan Ketua KSN itu membuat satu surat edaran bersama terkait dengan netralitas dan independensi terkait dengan ASN dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Dan semua terkait dengan pejabat pembina kebawaian di daerah untuk melaksanakan dan mensosialisasikan terkait dengan surat edaran bersama itu. Dan tindak lanjutnya jika ada hal-hal yang memang melanggar sesuai dengan surat edaran akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu Mbak Fitri. Oke, Pak Risnandar, tapi sebetulnya ada indikator tidak keberhasilan pemilu, pilpres dan juga pilkada serentak 2024 yang sudah diset ataupun ditetapkan. Kurang lebih indikator terkait dengan keberhasilan pemilu itu dari tadi yang disampaikan Pak Fadil dari 7 tadi itu, keterlibatan itu, indikator yang pertama kalau menurut kami itu terkait dengan terjaganya stabilitas politik dalam negeri. Oke. Jadi terjaga sehingga situasi ini berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, terkait dengan peningkatan partisipasi politik. Jadi mencapai target. Jadi masyarakat di dalam konteks demokrasi ini bereforia dalam rangka pemilih terkait dengan demokrasi yang kita jalankan. Kemudian selanjutnya pemerintahan yang ada saat ini berjalan sebagaimana mestinya. Jadi tidak terganggu dengan situasi pemilu. Jadi pemilu berjalan sebagaimana mestinya, pemerintahan juga berjalan sebagaimana mestinya sampai sesuai dengan peraturan perundang-undangan di tanggal 20 Oktober Bapak Presiden menyelesaikan terkait dengan tugas masa jabatannya ada. Sehingga tujuan dari pencapaian visi misi Bapak Presiden 5 tahunan tetap berjalan. Pemilu berjalan, program pemerintah berjalan. Oke, baik. Pak Fadil, terakhir mungkin pesannya kepada masyarakat terkait peran masyarakat dalam sama-sama kemudian mengawal pemilu dan juga kepada setiap stakeholder terkait untuk menciptakan pemilu merupakan pesta rakyat dan pesta demokrasi yang memiliki suasana yang kondusif. Tentu kami berpesan kepada masyarakat, mari kita berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi yang akan kita hadapi dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Tantangan kita ini bukan tantangan pemilu aja. Tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita berkompetisi dengan bangsa lain di dunia. Masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa kita akan lepas pemilu, kita akan menghadapi situasi global yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita melanjutkan pembangunan ini dengan pemilu, memilih pemimpin kita yang terbaik, masyarakat agar menjaga perdamaian, menjaga persatuan, menjaga persaudaraan, dan tentunya ini harus dengan penuh kegembiraan. Betul. Jangan sampai nanti pemilu ini membuat kita semua
bercerai-berai dan sebagainya. Oke, Tantangan ke depan begitu besar yang harus dihadapi oleh bangsa ini. Oke, apalagi dengan sinergitas dari Polri dan juga semua sekali. pihak yang terlibat, kita memang harapkan pemilu 2024 akan berjalan kondusif, aman, lancar, menjadi pesta demokrasi yang menggembirakan seperti itu ya. Baik Pak Fadil, Pak Risnandar, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Prime Time News untuk kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan rekan Zilvia Iskandar, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.